Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah akuntansi sektor publik bersama saya Hira Resti. Nah, kali ini masih di bagian 1 penganggaran teori dan konsep dari buku referensi Abdul Halim tahun 2018. Dan spesifik kita akan belajar di bab 3 mengenai anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Bagaimana keterkaitannya antara keuangan negara dan daerah di dalam ASP itu sendiri, dan bagaimana sistem akuntansi keuangan sebagai bagian dari penganggaran sektor publik itu. Oke, kita mulai dari definisi keuangan negara. Nah, kalau kita berbicara tentang akuntansi sektor publik, khususnya di organisasi pemerintah, berarti kita berbicara mengenai negara. Bagaimana keuangan negara itu sih? Nah, keuangan negara ini adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Nah, seperti apa itu hak dan kewajiban dari hak keuangan negara itu? Nah, jadi ini hak dan kewajiban sebuah negara. Haknya kita lihat di sebelah kiri, ada hak untuk mencetak uang, hak untuk menarik pajak dan retribusi, kemudian hak untuk mengadakan pinjaman. Sedangkan kewajibannya sangat banyak ya. Yang pertama tentunya harus menyelenggarakan tugas negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945, kemudian RPJP, RPJM, RKP, dan UU APBN. Nah, tapi konsepnya dari kewajiban ini adalah menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat ruang lingkup dari keuangan negara ini apa sih? Nah, jadi keuangan negara ini dikelompokkan menjadi 2. Yang dikelola oleh pemerintah atau yang dipisahkan pengurusannya. Tapi tetap ya, dalam artian itu adalah tetap milik negara. Nah, hanya saja pengelolaannya yang beda. Kalau yang dikelola pemerintah, ini berarti yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, kemudian kalau yang dipisahkan pengurusannya itu berarti adalah BUMN atau BUMD. Nah, di sini kita melihat berarti banyak sekali hal-hal yang berada di dalam lingkup organisasi sektor publik itu sendiri. Mungkin dulu kita nggak ngeh, sebenarnya ada di sekitar kita. Setiap hari kita melihat, mungkin kita bisa melihat BUMN atau BUMD di sekitar kita, cuman kita nggak nyadar bahwa itu adalah bagian dari keuangan negara. Berarti sekarang kita udah ngerti kalau misalkan semua yang ada di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah itu adalah bagian dari keuangan negara. Begitu. Jadi keuangan negara begitu luasnya, hanya saja konsep untuk pengelolaannya yang dibedakan. Jadi ada yang dikelola pemerintah dan yang dikelola di luar pemerintah. Dalam artian pengurusannya aja, tapi tetap mereka masuk ke dalam konsep ruang lingkup keuangan negara itu sendiri. Nah, untuk sistem akuntansi keuangan, nah ini sangat panjang sekali. Jadi kita bisa melihat di sini ya bahwa akuntansi keuangan bagian dari penganggaran sektor publik itu kita lihat ada perencanaan, kemudian dilaksanakan, kemudian ada pelaksanaan dan dilanjutkan dengan pengawasannya. Kita lihat bahwa input di sini ada banyak poin, kemudian input ini akan diproses menggunakan kebijakan umum dan kemudian seperti apa hasilnya. Di outputnya kita muncul kegiatan anggaran dan APBD. Nah, kemudian APBD ini nanti akan diproses lagi sehingga muncul laporan pelaksanaan APBD yang kemudian akan dievaluasi dan muncul hasil evaluasinya. Kemudian balik lagi ke awal. Nah, nanti di bab 4 kita akan mempelajari lebih rinci seperti apa sih APBD itu dan bagaimana APBD itu pentingnya di organisasi sektor publik. Jadi mari kita lanjutkan untuk belajar di bab 4. Jangan capek belajar, kita harus semangat terus untuk kepoin seperti apa sih akuntansi sektor publik itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.